Bayangkan kalau Anda jadi Yusuf yang pada zaman itu mau melalui masa 7 tahun kelimpahan dan kemudian 7 tahun kelaparan. Anda bayangkannya gini, kalau saudara dipandu oleh Tuhan, seperti Yusuf, mendengar suara Tuhan, dibandingkan kalau saudara tidak tahu apa-apa, tidak dengar suara Tuhan apa-apa, seperti kebanyakan orang di zaman itu, dan kemudian melalui 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Pertanyaannya, kira-kira hasilnya akan beda apa tidak? Kira-kira bisnis saudara di zaman itu akan melalui grafik yang sama atau berbeda? Investasi saudara kira-kira hasilnya akan sama apa beda? Terus kemudian keluarga saudara akan sama apa beda? Ya, pernikahan saudara akan sama apa beda? Dan kesehatan saudara, level stresnya akan sama apa beda? Saya yakin kita semua bisa menjawab totally different. Sama sekali berbeda. Nah, seperti itu, demikian pula halnya di zaman kita sekarang ini. Orang Kristen, anak Tuhan yang tidak mendengar suara dari Tuhan, itu belum memulai perjalanan rohaninya sama sekali. Karena kita hanya melakukan yang sama yang dilakukan oleh orang dunia di luar sana yang tidak dapat petunjuk dari Tuhan. Sadarilah bahwa satu petunjuk dari Tuhan itu akan membawa perbedaan yang besar di dalam investasi kita, di dalam jalur pekerjaan kita. Anda bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar apa salah dalam karir saudara, sangat ditentukan Anda dapat petunjuk dari atas apa tidak. Terus kemudian kesehatan saudara juga pengaruhnya beda loh. Kalau saudara dengar suara Tuhan apa tidak, ya. Dan kemudian untuk bisnis saudara juga pasti beda. Keluarga saudara kebahagiaannya pastilah berbeda kalau Anda dengar suara Tuhan apa tidak. Dan khususnya terlebih lagi pertumbuhan imanmu, kehidupan rohanimu, pelayananmu pasti beda sama sekali kalau bisa dengar suara Tuhan dibandingkan kalau tidak bisa dengar suara Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau bagikan kepada kita tentang 5 penghalang utama yang membuat seseorang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Karena sebenarnya setiap orang Kristen, kita tuh anak Tuhan. Karena Alkitab ngomong barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya itu adalah anak-anak Allah. Harusnya anak dengar suara bapaknya. Oke, harusnya nggak ada masalah kita orang Kristen dengar suara Tuhan. Normalnya gitu. Tapi tahukah saudara, sangat banyak anak Tuhan tidak dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena ada penghambatan, ada halangan-halangan yang membuat orang susah dengar suara Tuhan. Kita akan belajar ya, apa aja penghalang itu dan bagaimana mengatasinya. Nomor 1, yaitu kesibukan dan gangguan. Tahukah Anda yang namanya kesibukan itu mengakibatkan kita bisa susah mendengar suara Tuhan. Itu yang dialami oleh Marta. Ingat nggak saudaraku kisah Maria dan Marta yang menerima Yesus di tempat mereka, dan kemudian Maria banyak duduk dekat kaki Tuhan untuk dengar perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali. Sibuk buat Tuhan sih. Tapi sibuknya luar biasa, ini itu dan macam-macam, melakukan banyak hal, tapi nggak punya waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan, dengar-dengaran suaranya. Dan itu yang mengakibatkan Marta tidak bisa dengar suara Tuhan. Padahal di rumah yang sama, di lokasi yang sama, tempat yang sama. Tapi Maria bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Sederhana, karena Maria penuh dengan kesibukan, crowded sekali schedule-nya, dan dia sibuknya luar biasa. Dia nggak ada waktu untuk relax, waktu untuk tenang, hanya bersekutu dengan Yesus sendiri. Gitu. Nah, orang Kristen yang nggak punya waktu untuk bersekutu intim dengan Roh Kudus, orang Kristen yang nggak punya waktu untuk berdoa, untuk membangun hubungan pribadi,
waktu untuk memuji, menyembah Tuhan setiap hari secara pribadi sama Tuhan. Nggak ada waktu yang seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara. Yesus ada di rumah saudara pun. Yesus ada bersama dengan saudara pun. Tapi karena kesibukanmu, karena begitu banyak gangguan itu, maka itu menjadi hambatan untuk engkau bisa mendengar suara Tuhan. Karena itu saya mau pastikan dan saya mau ajak mulai hari ini kita hidup di zaman yang serba sibuk memang ya, dan saya percaya Anda juga punya banyak kesibukan. Tapi pastikan Anda harus punya jadwal yang konsisten, waktu tenang bersama dengan Tuhan. Hanya kita intimate dengan Roh Kudus, kita berdoa, kita baca firman, kita memuji, kita menyembah, dan kita duduk diam, dan kita mendengarkan suaranya. Nah itu. Kalau Anda tanya sesuatu sama Tuhan, Anda minta petunjuk, Anda jangan ngomong terus. Ada waktunya saudara ngomong, tapi ada waktunya Anda duduk dan saudara mulai mendengar suara Tuhan. Anda izinkan untuk Tuhan itu gantian bicara sama saudara. Jadi percakapan itu dua arah ya. Kita ngomong, terus Tuhan ngomong, nah kayak gitu. Ya, bukan kita ngomong terus seolah-olah kayak Tuhan itu nun jauh di sana dan nggak bisa jawab apa-apa. No. Kita itu, Tuhan itu bisa ngomongan loh sama kita. Coba Anda bayangin ya, AI saja, artificial intelligence saja, apapun namanya, ChatGPT kah atau yang lainnya kah, Anda ngomong aja dia bisa jawab loh. Itu AI, ciptaannya manusia. Ya, manusia ciptaannya Tuhan. Kalau Anda ngomongan sama teman saudara, dia bisa jawab nggak? Bisa. Nah, ini AI ciptaannya manusia. Manusia ciptaannya Tuhan. Nah, Tuhan yang menciptakan manusia, yang menciptakan AI. Masa nggak bisa ngomong sama kita? Yang benar aja. Jadi saya ajak saudara mulai sekarang untuk buka hati dan sadari Tuhan itu bicara sama kita. Tapi give time, give space. Ya, untuk saudara bisa mendengar ketika dia bicara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penghalang yang seringkali menghambat kita mendengar suara Tuhan adalah suara-suara yang bersaing, competing voices. Jadi ini noise yang kencang sekali nih, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai suara. Ada hiburan, ada informasi, berita, ada media, ada sosial media, ada Instagram, ada TikTok, YouTube. Saya mau ngomong begini sama saudara, engkau membiarkan suara-suara itu kencang sekali dalam hidupmu. Gimana caranya Anda bisa mendengar suara Tuhan? Anda terlalu penuh. Anda memenuhi hati dan pikiranmu dengan semuanya itu. Anda nggak punya waktu lagi, nggak punya space lagi untuk mendengar suara Tuhan. Nggak bisa saudara ngelakuin seperti itu. Jadi kita di zaman sekarang ini butuh kesungguhan hati untuk kita ini menarik diri kita terhadap berbagai macam suara itu dan kemudian mulai mengarahkan antena kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini penting nih. Ya, kalau Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, Anda akan menemukan Tuhan. Anda sungguh-sungguh mencari petunjuknya, Anda akan dapat petunjuknya. Kalau Anda sungguh-sungguh mencari rema, instruksi dari Tuhan, Anda dapat itu. Oke, kuncinya sungguh-sungguh. Anda bukan cuma kepengen mendengar suara Tuhan, tapi Anda mesti willing untuk cut off, ya, untuk memotong sebagian, mengurangi sebagian dari voices yang lain, suara-suara yang lain itu, supaya telinga rohani saudara itu tertujunya sama Tuhan. Itu yang membawa perbedaan. Oke, sekarang yang ketiga, penyebab orang nggak bisa mendengar suara Tuhan adalah hati yang tidak dipersiapkan. Nah, ini nih, ingat nggak kisah perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus?
Ada seorang penabur membuat benih, sebagian benihnya jatuh di mana? Masih ingat nggak? Yang pertama di pinggir jalan. Ternyata benihnya itu nggak bisa tumbuh loh, itu sudah langsung dimakan oleh burung-burung. Ada sebagian lagi jatuh di tanah berbatu-batu, nggak bisa juga menghasilkan buah. Ada yang jatuh di semak belukar, ya tumbuh sebentar tapi dihimpit sama semak belukar itu, mati dia. Nah, hanya benih yang jatuh di tanah yang subur. Alkitab ngomong, Yesus sendiri yang berkata benih itu akan bertumbuh menghasilkan 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Artinya gini, untuk benih bisa bertumbuh, itu butuh tanah yang subur. Untuk tanah bisa subur, mesti dibersihin dulu, batu-batunya dibuang-buangin dulu, semak belukarnya disingkirkan dulu, tanah itu dibajak dulu, ya, diairi dulu, sehingga apa? Siap. Dan kalau siap, dengar atau dapat benih yang sama itu bertumbuh 100 kali ganda. Nah, suara Tuhan juga sama. Tuhan ngomong sama kita, benih itu Yesus ngomong tuh bicara firman. Firman itu Tuhan bicara sama kita. Firman itu perkataan suara Tuhan. Nah, suara Tuhannya sama, benihnya sama. Tapi hatinya beda, hatinya nggak ready. Maka nothing happen. Anda bahkan nggak sadar kok Tuhan bicara. Dengan cepat Tuhan ngomong dan Anda nggak ngerti, dicuri iblis. Perkataan firman itu. Ya, atau Anda ngerti, Anda kayaknya ngerasa ngelakuin, tapi dihimpit dengan ketakutan, kekhawatiran dunia. Ada banyak batu-batu penghalang, kekecewaan, kepahitan dalam hidup saudara, ketakutan, kebimbangan. Pokok hati kita nggak ready, kita dengar firman, nggak bisa nangkep. Anda dengar khotbah yang sama di gereja, orang di samping saudara yang hatinya siap, dia bisa dapat rema dan ngalami kuasa Tuhan yang luar biasa, tapi kalau kita hatinya nggak ready, wah masih nggak karu-karuan hatinya, nggak fokus dan lain sebagainya, saudara nggak bisa ngerti kok. Ya, jangankan dapat rema, ngerti aja tidak. Anda nggak bisa dengar suara Tuhan kalau hatimu nggak siap. Jadi hati itu harus dipastikan jadi tanah yang subur itu ready untuk dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Itu yang membuat suaranya sama, Tuhan ngomongnya sama, tapi kita nerimanya beda dan hasil firmannya itu yang berbeda. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Hati yang tidak netral. Nah, ini nih. Ini penghambat yang keempat. Ya, dan seringkali ini jadi berhala di dalam kehidupan kita. Ya, berhala itu saudara harus tahu bahwa itu bukan sekedar kayak kita nyembah patung gitu. Ya itu ya tentunya. Tapi seringkali ada hal tertentu yang kita berhalakan dalam hidup kita. Hobi kita, pemikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri yang melebihi pemikiran Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan. Ya, di Alkitab dicatat tentang kisah Bileam. Ya, Bileam itu doa sama Tuhan loh. Doanya sama Tuhan minta petunjuk Tuhan. Tetapi dia sudah punya kekarepannya sendiri. Apa itu kekarepannya? Dia sudah punya kemauannya sendiri. Pokoknya dia mau ininya sendiri. Dia mau melakukan yang beda dari rencana Tuhan. Nah itu. Ya, sudah ngerti Tuhan itu mengasihi umatnya Israel, mau memberkati, tapi Bileam mau mengutuki. Jadi ini yang hatinya Bileam ini nggak netral nih. Dia against the Lord. Dia melawan rencana Tuhan. Dia bertentangan dengan firman Tuhan. Nah itu yang menyebabkan susah banget untuk dengar suara Tuhan. Karena itu kalau saudara minta sama Tuhan petunjuk. Ya, anak muda, nah ini minta petunjuk jodoh. Nah, tapi Anda sudah ngomong, yang ini aja ya Tuhan. Padahal firman Tuhan ngomong terang dan gelap tidak bisa jadi satu. Anda nggak bisa dengar suara Tuhan kalau hatimu tidak netral. Anda harus willing untuk
ngikutin yang Tuhan mau yang mana. Gitu. Hatinya mesti netral dan terbuka dan terarah dan submisif, tunduk sama Tuhan. Oke, ini berkaitan dengan yang terakhir ya. Yang kelima, penghalang terakhir nih untuk mendengar suara Tuhan, yaitu dosa dan ketidaktaatan. Oke, Yesaya 59 ayat 2, tetapi dosa-dosamu telah membuat pemisahan antara kamu dan Allahmu. Nah itu, dosa itu memisahkan ya. Dan segala dosamu telah menyebabkan dia menyembuhkan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Dosa itu memisahkan loh saudaraku. Ya sekarang seumpama saudara dengan satu orang di ruangan yang sama. Anda ngomongan bisa enak ya, gitu. Tapi setelah itu dipisahin, dikasih sekat, dikasih peredam. Anda yang tadinya bisa mendengar nggak bisa mendengar. Itu dosa memisahkan kita sama Tuhan. Bukan cuma dosa, tapi juga ketidaktaatan. Ya, kita dengar suara Tuhan. Anda dulu pernah dapat petunjuk Tuhan, tapi Anda tidak taat. Anda tidak ngelakuin. Ya. Nah, kalau kita ulangi terus kayak gitu, buat Tuhan, what is the point talking to you? Apa poinnya Tuhan ngomongan sama saudara? Anyway, Anda nggak taat. Buat apa Tuhan bicara? Ketidaktaatan membuat kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, hari ini ayo bertobat, minta ampun. Kalau ada dosa-dosa, kalau ada ketidaktaatan di dalam hidup kita, yang itu menghalangi kita dengar suara Tuhan, itu meminimalkan kita masa depan kita loh. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya Allah kita itu dia Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Kita minta ampun, dia akan setia mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya berdoa saat ini dalam nama Yesus, ya, telinga rohani saudara mulai saat ini terbukalah. Hati saudara, telinga rohnya terbukalah dalam nama Yesus. Dan mulai sekarang mendengar suara Tuhan. Anda bisa peka dan sensitif terhadap suara Roh Kudus. Dan ketika Anda mulai hidup dengan suara Tuhan itu, alamilah kehidupan yang ajaib dan luar biasa bersama dengan Yesus. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.